Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada mahasiswa, saya yang mengambil mata kuliah eh, Scaling Network ya. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang kedua. Pertemuan kita yang ketiga ya, yang membahas tentang modul 2 yaitu Single Area OSPF versi 2 Configuration. Nah, jadi hari ini tujuan kita ya belajar modul ini adalah kita akan bagaimana mengetahui implementasi single ROSPF versi 2 ya, apakah itu dalam jaringan point to point ataupun dalam jaringan broadcast multi access. Nah, kemudian yang akan kita bahas ini ada beberapa subtopik lagi kan. Nanti OSPF router ID, kemudian bagaimana jaringan point to point OSPF ya, kemudian bagaimana jaringan multi access OSPF, bagaimana modify single area OSPF ya, di polar propagation, dan verify single area OSPF versi 2. Oke, yang pertama kita lihat dulu OSPF router ID. Jadi ini adalah topologi OSPF yang akan digunakan di dalam course ini ya, dalam pembelajaran ini. Nah, ini seperti ini kira-kira nanti kalau topologinya. Nah, di gambar ini dia menunjukkan topologi yang digunakan dalam konfigurasi OSPF versi 2 di modul ini gitu ya. Jadi di router itu nanti ada dia dikonfigurasikan termasuk interface address-nya. Nah, kemudian there is currently di sana no static routing, ya tidak ada routing statik ataupun routing dinamik yang dikonfigurasi di setiap router. Semua interface-nya adalah R1, R2, R3 itu dalam area backbone OSPF. Nah, ini dalam area 0 nih maksudnya. Dalam area backbone OSPF. ISP router digunakan sebagai gateway ke internet. Nah, ini ada nanti ini ya sebagai gateway internet untuk routing domainnya. Nah, ini ya kira-kira topologi yang akan kita pelajari dalam konfigurasi di pembelajaran modul 2 ini ya. Nah, kemudian router configuration mode for OSPF. Jadi ini mode konfigurasi router untuk OSPF ini. Jadi OSPF versi 2 itu enable, memungkinkan menggunakan router OSPF, kemudian process ID. Nah, ini ya process ID Global Configuration Mode Command. Jadi biasanya ada setelah router OSPF maka ada perintah proses ID-nya. Nah, jadi proses ID itu adalah apa? Dia nilai ya, nilai yang mempresentasikan nomor antara 1 dan sampai 65.535. Nah, ini dipilih oleh network admin-nya ya. Nah, proses ID ini nilainya adalah secara signifikan dia untuk lokal ya. Nah, dan ini juga dipertimbangkan untuk best practice. Nah, jadi untuk penggunaan terbaik ya dalam proses ID di semua OSPF router. Maka perlu dia nanti dalam mengkonfigurasi itu ada namanya proses ID. Ya, proses ID. Kemudian berikutnya router ID. Jadi di sini OSPF router ID katanya. Jadi ID router OSPF itu nilainya adalah 32 bit ya, nilainya 32 bit. Nah, ini sebenarnya apa? Direpresentasikan sebagai alamat IP versi 4. Nah, jadi ini biasanya kan digunakan untuk mengidentifikasi router ya. Nah, router OSPF maksudnya. Dan semua paket OSPF nanti itu akan menyertakan ID router dari router asalnya, originating router. Jadi ada ID router ID-nya ya. Nah, kemudian setiap router itu dia akan membutuhkan ya. Setiap router itu dia membutuhkan ID router ya. Membutuhkan ID router untuk berpartisipasi dalam OSPF domain ya.
Jadi ini dapat ditentukan oleh admin nih, ya, dapat ditentukan oleh admin. Kemudian juga atau juga ditetapkan otomatis oleh router, bisa juga, ya. Nah, jadi ID router ini digunakan oleh router, nah, sehingga dia ibaratnya apa namanya, untuk hal-hal ya. Nah, jadi kenapa router ini digunakan OSPF? Nah, tujuannya yang pertama itu adalah memang dia bisa berpartisipasi ya dalam sinkronisasi database OSPF. Nah, itu yang pertama. Jadi di sini dia sebut selama exchange state ya, status pertukaran, the router with the highest router. Jadi router dengan yang router AD tertinggi akan mengirim database paketnya yang pertama kali. Jadi harus ada kan yang baratnya mengirim pertama kali paket untuk pertukaran ke yang lainnya gitu. Maka perlu ada router ID ini ya. Nah, kemudian juga nanti yang kedua itu dia ini berpartisipasi dalam memilih election of designated router. Nah, jadi ini ibaratnya dalam pemilihan router ya, designated router. Jadi nanti perlu nih router yang sebagai DR ini ya. Jadi nanti di sini disebutkan dalam multi access LAN environment, router dengan highest router ID itu yang akan dipilih sebagai DR ya, DR designated router. Kemudian the routing device yang perangkat router yang second highest router itu dipilih sebagai backup designated router. Nah, jadi DR ini nanti tentu tujuannya agar ada salah satu yang akan mengirim semacam pertukaran paket yang pertama di antara router-router yang lainnya gitu ya. Nah, itu DR itu. Yang kedua ada BDR backupnya. Nah, kemudian urutan prioritasnya ya. Nah, jadi di sini dia sebutkan dalam OSPF router Cisco gitu kan. Nah, ini Cisco router nih ya. Dia mendapatkan ID router. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan 3 kriteria ini, ya. Nah, jadi ada yang berdasarkan ID router ya, yang secara eksplisit itu dikonfigurasi menggunakan perintah mode router ID. Nah, ini ya, ini perintahnya router ID. Nah, ini direkomendasikan, ya disarankan ya dalam menetapkan router ID ya dikonfigurasi seperti ini. Nah, kemudian the router choose ya, router juga memilih alamat IP yang tertinggi ya. Alamat IP yang tertinggi dari semua logo interface-nya. Nah, kemudian router juga memilih IP aktif ya, IP aktif tinggi dari semua interface fisik. Jadi ini ibaratnya urutan prioritas dari router ID ya. Kemudian konfigurasi sebuah logo interface sebagai router ID. Nah, jadi ini ada istilahnya interface loopback ya. Nah, jadi di sini memang daripada mengandalkan antarmuka fisik katanya, router ID itu dapat ditetapkan ke interface loopback ya. Nah, jadi dia dapat ditetapkan. Biasanya apa? Biasanya memang IP IP4 untuk jenis loopback interface itu dia memang harus dikonfigurasi menggunakan subnet mask ya, 32 bit subnet mask. Nah, ini biasanya yang efektif dia ya. Ini efektif untuk membuat host root. Nah, itu efektif dia untuk membuat host root. Jadi 30 bit host root ini will not get advertised, dia tidak akan diiklankan katanya kan sebagai rute ke router OSPF lainnya. Jadi dia tidak advertise ya ke router OSPF lainnya. Jadi sehingga di sini perlu OSPF. Nah, jadi di sini does not need to enable. Jadi dia tidak perlu mengaktifkan
antarmuka itu yang dapat dipilih sebagai ID router. Jadi ini ya, loopback interface ini. Jadi ini interface virtualnya nih sebenarnya kan. Nah ini yang untuk contoh konfigurasi nanti ya, R1 menggunakan router ID 111, router 2 menggunakan ID 222, router 3 333 ya. Kemudian bagaimana memodifikasi router ID? Nah, jadi setelah router memilih router ID, maka router OSPF yang aktif tidak mengizinkan ID router diubah ya, diceng hingga router ibaratnya di reload ya, reload, ada proses reloadnya. Nah, jadi di sini ada clearing OSPF process. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengatur ulang ID router, reset ID router. Maka di sini ada clear IP OSPF process. Ini untuk memodifikasi router ID-nya. Kemudian point to point OSPF network. Nah, jadi ini adalah sintaknya nih ya, sintak untuk sebenarnya untuk konfigurasinya nih ya. Jadi kita dapat menentukan interface yang dimiliki jaringan point to point dengan mengkonfigurasi the network command. Kemudian juga dapat mengkonfigurasi dengan IP OSPF command ya, network command kah atau IP OSPF command. Nah, sintak dasarnya ini network, nanti masukkan network address-nya, wildcard mask-nya dan areanya. Area berapa? Area ID-nya. Itu ibaratnya sintaknya ya. Nah, ada nanti wildcard mask kan. Nah, itu dia biasanya ini adalah wildcard mask ini dia digunakan untuk enable OSPF interface. Nah, jadi untuk mengaktifkan interface OSPF-nya nih. Nah, jadi nanti sehingga dia setiap interface router dia match ya dan bisa mengirim dan menerima paket OSPF. Kemudian area ID. Jadi area ID ini biasanya untuk mengacu kepada area OSPF-nya ya. Nah, jadi itu. Jadi ada area nanti yang digunakan kan area 0 ya. Jadi ini untuk mempermudah ya. Nanti apalagi untuk dalam multi area kan. Kalau dalam satu area nanti ya ini tidak ada masalah kan, kita bisa area 0 semua, tapi nanti dalam multi area gitu. Nah, itu perkegunaan yang menggunakan area ID ini. Wildcard mask, nah ini adalah inverse dari subnet mask ya. Kebalikan dari subnet mask katanya. Nah, metode mudah untuk menghitung subnet wildcard mask itu ya substrat. Ibaratnya kebalikannya lah gitu kan. Misalnya subnet masknya 25/24 ini 255.255.255.000 ya, ini salah dia nih. Nah, jadi dia akan dikurangkan subnet mask dikurangkan dengan ini yang angka ini ya, 255 ini semua. Jadi ini 255 kurang 0 nih kan, 2 di hasilnya, 5 kurang 0. Ini salah nih ya. Nah, ini. Nah, jadi itu dikurangi nanti dia ya. Konfigurasi OSPF menggunakan dan network command. Nah, ini perintah konfigurasinya, komennya ya. Kita bisa langsung lihat di sini aja. Router OSPF 10 nih kan proses ID-nya ya. Nah, kemudian routing proses. Lalu kemudian network. Nah, ini masukkan ya. Network kemudian 10 10 10 10. Nah, ini adalah wildcard mask-nya, areanya. Nah, ini ya. Ibaratnya urutannya tuh. Ada jadi dalam
konfigurasi ini sebenarnya dia ada dua cara untuk mengidentifikasi interface yang akan berpartisipasi dalam rute OSPF. Nah, jadi yang pertama itu mengidentifikasi wildcard mask, mengidentifikasi antarmuka alamat jaringannya, ya kan? Ini wildcard mask itu untuk mengidentifikasi antarmukanya interface berdasarkan alamat jaringan. Setiap interface yang aktif itu akan dikonfigurasi dengan alamat IP persimpan milik jaringan itu dan akan berpartisipasi dalam rute OSPF. Nah, jadi catatan katanya dalam beberapa iOS itu memungkinkan subnet mask dimasukkan sebagai pengganti wildcard mask. Nah, jadi bisa ya. Jadi wildcard mask ini bisa diganti dengan subnet mask. Ini catatannya seperti itu. Tapi dalam konfigurasi teorinya dia menggunakan wildcard mask ya. Networknya berapa, lalu wildcard masknya dan area. Nah, itu dia. Oke. Nah, kemudian ada alternatif juga ya. Sebagai alternatif, OSPF versi 2 can be enabled. Jadi dia bisa diaktifkan dengan menentukan alamat yang menggunakan katanya di sini quad zero wildcard mask ya. Quad zero wildcard mask. Jadi contohnya network lalu 0 0 0 area 0. Ini yang ibarat istilahnya quad zero wildcard mask ya. Nah, kemudian konfigurasi, nah ini juga kan sintaknya ya, untuk lebih menggunakan IP OSPF common. Nah ini, jadi untuk mengkonfigurasi OSPF secara langsung di interface, gunakan IP OSPF interface configuration mode command. Nah ini IP OSPF plus ID area. Ini yang ini ya, IP OSPF plus ID-nya, areanya gitu kan. Lalu interface-nya, nah, kemudian ini ya. Nah, ini untuk sebenarnya untuk yang istilahnya IP OSPF common. Nah, untuk meremove-nya pakai no from the command katanya kan. Oke, itu konfigurasinya. Kemudian ada istilahnya passive interface. Nah, jadi passive interface itu apa? Jadi secara default pesan OSPF itu diteruskan ke semua interface yang mendukung OSPF. Namun pesan ini ya ibaratnya pesan ini hanya perlu dikirim ke antarmuka yang terhubung ke router yang mendukung SPF jadi makanya di sini mengirimkan pesan yang tidak diperlukan di LAN itu mempengaruhi jaringan ya. Jadi kan kalau tidak perlu ya sebenarnya tidak perlu dikirim kan. Nah, jadi di sini tujuannya untuk mendukung apa? Jadi mengirim inefficient use bandwidth kan. Nah, jadi di sini nanti dia akan penggunaan sumber daya bandwidth yang tersedia digunakan nanti kan lebih efisien kan. Penggunaan bandwidth yang tidak efisien kalau dia ibaratnya mengirim sesuatu yang tidak diperlukan. Jadi di sini perlu bandwidth yang tersedia digunakan untuk mengangkut pesan yang tidak perlu kan. Nah, ini nanti yang terjadi kalau mengirim pesan yang tidak diperlukan ya. Kemudian juga inefficient use of resources katanya kan, jadi sumber daya yang tidak efisien ya. Jadi semua perangkat di LAN harus memproses dan akhirnya membuang pesan itu, kan tidak perlu sebenarnya kan, tidak efisien penggunaannya. Kemudian juga increase security risk katanya, jadi di sini peningkatan risiko keamanan. Tanpa konfigurasi OSPF yang ibaratnya security configuration kan, nah jadi di sini biasanya dia dapat intercept, bisa di sniffing software kan. Nah, ini nanti kalau ini kan bisa merusak dia nih update corrupt the table ya, routing table. Jadi ini ibaratnya passive interface-nya diperlukan ya. Nah, untuk mengkonfigurasi passive interface ini, nah jadi gunakan passive interface router OSPF 10
Passive interface loopback 0 misalnya kan. Jadi di sini. Jadi di sini maksudnya dia dari konfigurasi pakai passive interface, tapi dia masih diizinkan ya untuk ibaratnya diiklankan ke rute lain. Nah, jadi nanti kalau show IP protokol kelihatan itu dia passive sebagai passive interface gitu. Jadi interface yang pasif artinya memang dia hanya akan mengirim sesuatu yang diperlukan saja kan. Nah, ini. Oke, kemudian point to point, OSPF point to point. Nah, jadi memang secara default biasanya router Cisco itu memilih DR, designated router ya, dan BDR pada interface Ethernet. Bahkan jika hanya ada satu perangkat lain di dalam link tersebut. Nah, bagaimana memverifikasinya? Baik, kita menggunakan perintah show IP OSPF interface. Nah, itu perintahnya. Proses pemilihan DR dan BR tidak diperlukan karena hanya ada dua router pada jaringan point to point. Nah, jadi kalau hanya ada dua ya tak perlu pemilihannya kan. Nah, misalnya di sini R1. So IP ISO interface gigabit 000, maka otomatis ini nanti kelihatan dia sebagai apanya. Nah, ini adalah dia sebagai BDR ya. Nah, yang sebagai DR adalah yang router 2. Nah, gitu. Dan untuk mengubah point to point network gunakan terus command IP OSPF network point to point dalam interface mana jika ingin mendisable DR atau BDR election process ya. Nah, ini kalau untuk mau disable DR BDR election prosesnya. Loopback and point to point network. Nah, ini biasanya dia gunakan loopback dia untuk menyediakan interface tambahan ya. Nah, tentu ada untuk beberapa tujuan. Nah, jadi secara default loopback ini dia loopback interface ini kan dia akan di advertise ya sebagai nih 32 host route ya. Nah, untuk mensimulasikan dalam LAN yang real gitu, maka interface loopback ini dapat dikonfigurasi sebagai point to point network ya. Nah, untuk nanti di mengiklankan yang full networknya. Nah, ini bisa dilihat di misal di R2 kan. So IP route. Nah, jadi nanti kelihatan ya. Konfigurasi cek. Ini yang kelihatan nanti ya. Loopback. Nah, nanti kita akan konfigurasi ya pakai tracer point to point single OSPF configuration. Kemudian multi area OSPF ini adalah multi area ya. Nah, jadi ini tipe lain dari jaringan OSPF itu adalah multi access OSPF network. Jadi multi access OSPF network ini adalah unik dalam satu router control katanya untuk mendistribusi distribusi of LSA, link state acknowledgement ya. Nah, router dia akan memilih network the router that is elected. Nah, router dia akan memilih for this rule untuk aturan ini should be determined harus ditentukan by the network admin oleh admin itu melalui forward configuration melalui tentu bukti konfigurasi ya. Nah, kemudian yang designated routernya atau DR dalam multi access network OSPF memilih ada yang dipilih DR dan BDR. Nah, DR ini tanggung jawabnya apa? Dia akan mengumpulkan dan mendistribusikan
link, state, and acknowledgement, send, and receive. Jadi paket LSA yang dikirim yang diterimanya tanggung jawab DR ini kan. Biasanya DR menggunakan multicast IP address nih 224.0.0.5. Is meant for all router ya. Jadi untuk semua router SPF. Nah, bagaimana misalnya BDR is also selected. Nah, kalau DR fail, gagal, maka ada dipilih BDR, backup designated router ya. BDR ini dia akan mendengarkan secara pasif katanya. Ya, mendengarkan secara pasif dan apa? Maintain, memelihara, apalagi dipelihara relationship, hubungan dengan semua router kan. Jika DR ya, dia disebutkan jika DR berhenti producing hello paket, memproduksi paket hello, maka BDR mempromosikan dirinya sendiri dan mengambil peran sebagai DR. Ya, itu maksudnya ya. Jadi, kemudian semua router itu akan menjadi nama di router. Nah, di router itu router yang bukan DR ataupun bukan BDR. Ini alamatnya 224.0.0.6 katanya kan. Use the multicast address 224.0.0.6 untuk send paket OSF ke DR atau BDR. Nah, hanya yang buat DR dan BDR yang mendengarkan 224.0.0.6 ini. Nah, ini contoh topologinya dalam multi access ya. Nanti ada yang router 1, router 2, router 3, ini router ID-nya ya. Nah, di sini sebutkan karena router ID yang tertinggi adalah 333, maka inilah yang jadi DR-nya, designated router-nya gitu kan. Yang bertanggung jawab untuk mengirim ke update ke router yang lain itu. DR-nya ini. BDR-nya ini yang nomor 2. Kemudian verifikasi OSPF router raw rule. Nah, ini verifikasinya so IP OSPF interface kan. Nanti kelihatan nih. Misalnya R1 itu statusnya adalah di router ya. Nah, ini kelihatan yang DR ada yang BDR ya. Verifikasi so ini output juga ya. Bisa dicek nanti R2 if BDR. Nah, di sini. R2, ini R2, nah dia state-nya BDR, itu bisa dicek kan. Yang R3 itu tadinya 333, nah ini ya, bisa dicek di situ. Nah, outputnya juga sama nih ya, bisa dicek. Kemudian verifikasi DR dan BDR, jadi nanti menggunakan show IP OSPF network command. Nah, itu untuk menentukan status network dalam multi access network. Ada yang full atau di router ya, full DR, full B atau BDR. Nah, ini silahkan dibaca nanti. Nah, ini show IP OSPF network, nah itu muncul kan full di router, full DR di sini. Nah, di sini kan R1 dengan ID 111 itu adalah full stack dan R1 is neither the DR nor BDR. Nah, yang R1 yang ini. Yang R3 nah, ini ada full stack dan roll of the is DR ya, itu maksudnya. Kemudian default DR dan BDR ini prosesnya memilihnya nih ya. Milih berdasarkan high interface priority sebagai DR, yang kedua sebagai BDR. Ini nilai-nilai angkanya kan. Nah, kalau dia equal gimana? Maka dia akan memilih the router with the highest router yang dipilih sebagai DR. Yang secondnya BDR ya. Kalau interface-nya equal ya. DR failure dan recovery, ya kalau setelah DR is selected, kalau DR fail kan, kalau stop DR file, nah maka dia nanti ya akan ini BDR yang menjadi DR gitu, itu otomatis seperti itu.
IP OSPF routing comment. Nah, ini komennya ya. OSPF nanti mengkonfigurasi DR dan BDR bisa dipakai tracer. Modifikasi single area OSPF versi 2. Nah, ini untuk OSPF cost metricnya nih ya. Jadi misalnya protokol routing dia menggunakan metrik untuk menentukan the best path-nya, jalur terbaik dari sebuah paket di seluruh jaringan. Nah, jadi ada cost-nya ya, cost metric dan apa ya, ya yang jelas memang the lower cost indicate the better path. Jadi biaya yang lebih rendah menunjukkan jalur yang lebih baik katanya. Nah, biasanya dalam Cisco biaya dari Cisco di sebuah interface itu berbanding terbalik dengan bandwidth antar muka katanya. Kemudian oleh karena itu bandwidth yang lebih tinggi menunjukkan biaya yang lebih rendah. Nah, jadi bandwidth yang lebih tinggi menunjukkan biaya yang lebih rendah. Rumus yang digunakan untuk menghitung biaya SPF adalah apa? Nah, ini cost sama dengan reference bandwidth bagi interface bandwidth ya. Reference bandwidth bandwidth reference bagi interface bandwidth. Nah, default reference-nya. Nah, jadi di sini rumusnya ya. Untuk default reference bandwidth-nya adalah 10/8 katanya kan. Sama dengan 100 juta. Oleh karena itu rumusnya adalah cost sama dengan 100 juta bit per second dibagi interface bandwidth dalam bit per second. Karena nilai OSPF harus bilangan bulat katanya ya. Maka di sini antarmuka fast Ethernet, gigabit Ethernet dan 10 giga E interface dia share the same cost. Share biaya berbagi yang sama. Nah, ini apanya ya nilainya untuk apa? Metrik itu. Misalnya costnya di sini dia. 1 PS ya. Jadi ini nilai biar serupa bilangan bulat katanya tadi kan. Jadi kalau sesuatu yang kurang dari bilangan bulat itu maka OSPF dibulatkan ke bilangan bulat terdekat. Nah, oleh karena itu BOSPF yang ditetapkan ke misalnya interface gigabit Ethernet ya. Nah, ini interface gigabit Ethernet, maka reference bandwidth reference default-nya itu adalah 100 juta bit per second. Itu sama dengan 1 katanya ya. Would equal with 1 because the nearest interval 0,1 is 1 ya. Nah, jadi ini cost sama dengan 100. Nah, ini dibagi maka jadi 1 costnya gitu ya. Karena the nearestnya yang terdekat bulatkan. Nah, jadi untuk alat SIN ini semua interface yang lebih cepat dari fast Ethernet akan memiliki nilai biaya yang sama dengan 1 sebagai interface fast Ethernet untuk membantu FS dalam membuat jalur yang benar. Ya. Kemudian, nah ini bandwidth reference untuk membantu SPF dalam membuat penutupan jalur benar. Bandwidth reference harus diubah ke nilai yang lebih tinggi untuk mengakomodir jaringan dengan link yang lebih cepat dari 100 Mbps. Ini cost-nya nih ya. Nah, oke, kemudian OSPF accumulate cost. Ini untuk mengakumulasi nilai cost-nya nih ya. The cost of OSPF route is accumulate. Nah, jadi jumlah dari satu router ke tujuannya, sumber ke tujuan gitu. Misal diasumsikan auto cost reference bandwidth 10.000. Nah, ini contoh ini ya. Dulu interface di fokus 1. Jadi misalnya contohnya nih. Ini ya. Kita bisa mengkalkulasi cost untuk setiap router ke router yang lain. Misalnya call total cost untuk router 1 menuju jaringan 10.10.20. Nah, jadi dari R1 ini
ke 10.10.20. Costnya katanya 11 kan? Kenapa? Karena R2 cost, jadi dari sini ke R1 ke R2 costnya 10, dan loopback default cost ke sini ya, itu 1. Makanya 11 dia ya. Nah, itu cost untuk ke jaringan 10.10.20. Ini accumulate cost. Nah, ini kelihatan juga ya, pakai so IP root include 10.10.20. Nah, nampak metriknya 11 gitu. Kemudian manually set. Nah, ini bisa di set manual juga sebenarnya ya oleh admin gitu. Jadi kalau dia mau memilih jalur OSPF-nya, ya bisa dia ibaratnya mengeset sendiri gitu. Surface G00 ya. IP OSPF cost 30. Nah, itu bisa dikonfigurasi oleh admin. Oke, test filer to backup root. Nah, jadi kalau misalnya ketika link 1 down, itu bisa disimulasikan. Setting down gigabit 00 dan verify di routing table, update ke R3 ini Xnet router. Jadi biasanya dia akan update ke R3 gitu ya. Oke, kemudian hello packet interval. Verify that hello interval ya. So IP OSPF interface G00. Modify juga bisa ya. Oke, nanti silakan dicek juga di paket tracernya. Default route propagation, ini adalah rute default route ini ya. Jadi di sini biasanya untuk menyebarkan default route itu router edge, router tepi itu harus dikonfigurasi dengan ini. Jadi perintahnya. Default static route itu IP route 00000000. Nah, itu ya. Contohnya. IP route loopback 1 gitu kan. Jadi dia maksudnya ini untuk menginstruksikan router menjadi sumber informasi default route ya, dan dia akan menyebarkan rute status default ini di update SPF-nya. Misalnya dalam contoh R2 ini dia sebutkan R2 dikonfigurasi dengan loopback untuk mensimulasikan koneksi ke internet. Nah, jadi default route-nya dikonfigurasi dan disebarkan ke semua router lain OSPF lainnya dalam domain root-nya. Jadi saat mengkonfigurasi static root itu, jadi yang terbaik adalah menggunakan alamat IP hop berikutnya. Nah, jadi namun saat mensimulasi koneksi ke internet tidak ada alamat IP hop, nah jadi bisa menggunakan argumen exit interface ya. Itu. Verifikasi so IP root, nanti verifikasinya ya. Nah, nanti bisa dikonfigurasi juga pakai tracernya. Verifikasinya ini ya. So IP interface brief, so IP root, so IP OSPF snackball. Nah, ini semuanya adalah verifikasi. Oke. Baik, itu saja penjelasannya yang di modul 2 ini. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.